Pada suatu hari, di sebuah hutan yang hijau dan cerah, hiduplah seekor ulat yang kecil, yang sangat lucu, tepatnya di sebuah pohon apel yang lebat. Ulat itu sedang berjalan-jalan perlahan-lahan di batang pohon sambil mencari dedaunan yang segar untuk dimakannya. Gerakannya yang imut membuat beberapa hewan di atasnya terbang di sekitarnya. Saat sedang memanjat pohon, ulat bertemu dengan seekor semut yang juga sedang naik ke atas pohon. "Hai semut, kau sedang mencari apa?" Semut pun menjawab dengan ramah, "Aku sedang mencari makanan untuk dikumpulkan di rumahku agar pada musim dingin tiba, kami tidak kesusahan untuk mencari makanan. Jika kamu sendiri, ada perlu apa kamu pergi ke atas pohon sana?" Ulat menjawab sambil tersenyum, "Aku sedang mencari dedaunan yang segar. Aku sangat lapar." Mereka pun berbicara sebentar. Kemudian ulat mengajak semut untuk memanjat pohon secara bersamaan. Bagaimana jika kita naik ke atas pohon secara bersamaan? Dengan begitu, kita tidak akan merasa kelelahan. Ayo kita pergi bersama-sama. Setelah sampai di pucuk pohon, mereka langsung mengambil makanan mereka masing-masing, yaitu ulat mengambil dedaunan lalu memakannya, sedangkan semut mengambil apel yang sangat lezat. Namun, saat mereka sedang makan, semut melihat bayangan besar lewat di atas kepala mereka. "Ulat, apakah kamu tadi melihat bayangan di atas sana?" tanya semut dengan wajah ketakutan. Namun, ulat yang sedang asik makan hanya menjawab, "Aku tidak melihat apapun, mungkin itu hanya halusinasimu saja." Semut masih merasa tidak tenang. "Aku merasa ada yang tidak beres, ulat." Akan tetapi, ulat tidak peduli dan terus makan dedaunan yang sangat segar. Tiba-tiba, seekor burung besar pun datang dan langsung menangkap ulat dengan paruhnya. "Hahaha, akhirnya hari ini aku mendapatkan makanan. Walaupun ulat ini sangat kecil, akan tetapi sudah cukup untuk mengenyangkan perutku." Melihat hal itu, semut dengan cepat melompat ke kaki burung dan menyengatnya dengan keras. Burung itu kesakitan dan akhirnya menjatuhkan si ulat. Ulat dan semut pun jatuh bersamaan dari atas pohon. Ulat sangat panik. "Aduh, bagaimana kalau kita jatuh ke tanah?" kata ulat ketakutan. Namun, semut mencoba menenangkan si ulat. "Tenang saja ulat, sepertinya kita akan mendarat di bawah dedaunan." Benar saja, akhirnya mereka jatuh di atas tumpukan dedaunan. Ulat sangat bersyukur dan berkata, "Terima kasih semut,
Jika tidak ada kamu, mungkin aku sudah habis termakan oleh burung. Maafkan aku jika aku tidak mendengarkan perkataanmu. Habisnya, aku sangat lapar dan ingin melahap makananku. Semut pun tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, ulat. Lain kali kita harus berhati-hati. Kita jadikan ini sebagai pelajaran bagi kita." Setelah itu, mereka turun dari pohon untuk mencari tempat yang lebih aman. Hari demi hari pun berlalu. Ulat terus hidup dengan tenang sampai akhirnya ia membuat kepompong dari daun. Beberapa minggu kemudian, ulat itu berubah menjadi kupu-kupu yang sangat indah. Suatu hari, saat kupu-kupu terbang di langit, ia melihat seekor semut yang sedang terbawa arus. Dengan cepat, kupu-kupu terbang turun menangkap semut dengan kakinya, lalu membawanya ke tepi sungai. Semut pun selamat. Kupu-kupu berkata dengan senang, "Hai semut, apakah kamu masih ingat denganku?" "Siapa kamu?" Kupu-kupu lalu menjawab, "Aku adalah ulat yang dulu pernah kau tolong." Semut pun tersenyum. "Terima kasih telah menolongku." Kupu-kupu merasa sangat bahagia karena bisa membalas kebaikan temannya. "Baiklah semut, aku akan terbang lagi menikmati keindahan alam di atas sana." "Hati-hati kupu-kupu." Baru saja semut mengucapkan kata itu, tiba-tiba seekor burung besar datang dan memakan seekor kupu-kupu. Semut hanya bisa terdiam dan melihat kejadian itu. Ia tidak menyangka bahwa kupu-kupu yang baru saja menolongnya harus mengakhiri hidupnya begitu cepat. Sejak saat itu, semut selalu mengingat kebaikan temannya. Dan sejak saat itu, semut belajar bahwa kebaikan sekecil apapun akan selalu sangat berarti.